Sementara itu, akhirnya Direktur Keramahan meminta ibu untuk membuatkan makanan lagi yang serupa untuk 100 porsi. Ibu mikir-mikir, tapi akhirnya bersedia juga. Ibu pun mulai memasak, dibantu 4 pria jantan. Si utusan King pun bahkan sampai meneteskan air mata saking enaknya. Dan setelah semua kelelahan itu, akhirnya mereka makan bersama. Di sela makan, ibu menyempatkan berterima kasih karena para pria itu sudah mau menjadi temannya Doksu dan meminta teman-temannya itu untuk membantu Doksu ketika ia sedang kesusahan. Ibu juga merasa lega karena Doksu memiliki teman yang baik seperti mereka. Kini Menteri Perang langsung mendatangi Raja untuk membujuk segera diadakannya pernikahan. Awalnya dia baik-baik membujuk, namun saat dihardik oleh Raja karena sudah mencampuri urusan istana dalam, Menteri Perang pun membawa senjata utamanya, yaitu pedang yang dijadikan penghilang nyawa. Dan itu pasti adalah milik dari Pangeran Muyong. Jadi daripada Muyong dijadikan seorang penghilang nyawa dan pasti itu akan merusak nama baik kerajaan, jadi lebih baik dibuat pengalihan perhatian yaitu dengan mengadakan pernikahan. Raja pun hanya bisa menahan amarahnya. Niatmu yang bertemu dengan kontak person di selebaran orang hilang, tapi ternyata sungguh tak disangka orang itu adalah Puan Sol Mehua. Pangeran Muyong keheranan apakah Puan Sol ada kaitannya dengan kejadian 12 tahun lalu? Tapi kejadian apakah itu dan bagaimana detailnya? Puan Sol tak menjawab teka-teki itu. Ia hanya mengatakan jika karena kunci kuningan itu sebuah keluarga telah hancur. Jadi, apa niatan pangeran mencari kunci kuningan itu? Kata Muyong, ia hanya ingin meluruskan segalanya. Tapi apakah sang raja setuju dengan hal itu? Tambah heran Pangeran Muyong. Satu hal yang Puan Sol tekankan, jika ada seseorang yang berharga yang harus ia lindungi. Jadi meminta pangeran untuk menyelidiki kasus 12 tahun lalu. Dan Puan Sol jugalah yang sedang mengirimkan gambar kunci kuningan itu ke kerajaan. Sedangkan Yong Chondro, ibu bernostalgia. Jadi beginilah pertemuannya dengan Hang Doksu. Di saat Hang Jan kecil diburu sekelompok pria, secara acak ia masuk ke dalam sebuah rumah di mana ibu angkatnya itu berada. Karena iba, wanita itu pun segera menutupi identitas si anak kecil di hadapannya. Jadi begitu para pria jahat menyerbu, mereka pun sudah tak bisa mengenali Hong Jeon lagi. Ibu pun jadi kepikiran ucapannya Puan Sol, jadilah ia pergi menemuinya. Dan ibu langsung ketakutan karena sudah mendengar semua cerita dari Puan Sol. Jadi ibu kudu buru-buru pergi dan membawa Doksu pergi jauh. Ibu segera mencari Doksu kemana-mana, tapi di depannya kini sudah ada Ketua Chon. Masih jelas diingatan jika pemilik Yong Chondro itu adalah dalang dari pembantaian keluarganya Jeon. Ibu langsung ketakutan, badannya bergetar hebat dan segera meminta Gusil untuk membawa Doksu. Dan begitu Doksu kembali ke kamar, ibu sudah tertidur di kasurnya. Namun ibu tak bergeming saat Doksu memanggil. Doksu pun mulai ketakutan dan menangis pedih. Hingga tiba-tiba ibu memuntahkan cairan merah. Dan dengan sisa tenaganya, ibu mengatakan jika yang mengejar untuk menghilangkan nyawa Hong Jeon adalah pemilik Yong Chondro. Jadi Doksu harus segera menyelamatkan diri. Dan tepat saat itulah ibu menghembuskan nafas terakhirnya. Hong Doksu syok berat dengan semua kenyataan di hadapannya. Ia pun menangis pilu terus membangunkan ibu. Dan kenapa ibu bisa tiada? Ternyata tadi selagi Gusil mencari Doksu kemana-mana, ibu yang panik segera berkemas untuk pergi. Tapi Ketua Chon datang kembali dan tak menutupi topeng penjahatnya lagi. Ketua Chon pun segera meracuni ibunya Doksu. Kini Doksu menghadap Ketua Chon dengan wajah sedih, tiba-tiba mengatakan jika ia ingin membalaskan dendam karena ibunya sudah dihilangkan nyawa oleh orang yang sama yang sudah menghilangkan nyawa ayahnya 12 tahun lalu, yaitu Puan Sol Mehua. Doksu ternyata lebih memilih mengakui segalanya dan membuka identitasnya sebagai wanita dan mengakui jika ia adalah anak dari Hong Min Sik, teman dari Ketua Chon. Dan episode 10 pun berakhir dengan pengakuannya Jeon itu.